TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama aku Qobila Lukiarahman yang biasa dipanggil Bila, yang akan membawakan podcast pada pagi hari ini. Selamat datang di podcast TikTok, podcast mengenai talenta, inovatif, dan kreativitas SMP Negeri 5 Lumajang. Pada episode ketiga ini, kami akan membawakan podcast dengan tema kedisiplinan dalam meraih kesuksesan dengan bintang tamu spesial yang banyak digemari siswi dan banyak ditakuti para siswa nakal. Mau tahu siapa beliau? Yaps, benar sekali. Beliau adalah Bapak Januar Insaf Setiawan. Assalamualaikum Bapak Januar. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik ya. Bagaimana perasaan Bapak? Bisa menghadiri podcast pada pagi hari ini? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa hadir sebagai bintang tamu di podcast SMP Negeri 5 Lumajang. Perasaan saya bisa menjadi bintang tamu ini sangat bahagia karena dengan adanya podcast ini kita bisa memberikan gambaran kepada orang-orang di luar tentang SMP Negeri 5 Lumajang, bagaimana SMP Negeri 5 Lumajang sudah bisa berkembang mengikuti zaman. Cuma bukan seperti kata dalam tempurung yang hanya pembelajaran, tapi kita juga bersaing mengikuti perkembangan zaman sampai di podcast seperti ini. Apa harapan kedepannya terhadap podcast ini? Harapan saya untuk podcast ini lebih bisa mempunyai subscriber yang banyak, viewer yang banyak. Amin. Karena dengan itu SMP Negeri Lumajang pasti akan terkenal. Ya, amin. Karena selain bisa terkenal, suatu kebanggaan juga saya sebagai guru olahraga bisa berada di sini dan mengajar di SMP Negeri Lumajang. Kalau boleh tahu nih, apa sih kesibukan Bapak akhir-akhir ini selain mengajar guru PJOK di SMP Negeri 5 Lumajang? Oke, kesibukan saya mungkin saat ini ada dua. Ya, baik. Selain saya mengajar, kesibukan selain mengajar, satu sibuk cari jodoh. yang Jodoh ya. ya. Yang kedua saya lagi megang tim Porprov Kabupaten Lumajang yang dipersiapkan untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur yang ke-7 yang kebetulan di Lumajang sendiri jadi tuan rumah tahun ini. Gitu. Wow, keren sekali ya teman-teman. Ngomong-ngomong tentang guru PJOK, apa sih yang bikin Bapak tertarik tentang PJOK? Oke. Kalau ngomong-ngomong tentang guru PJOK, sebenarnya dulu saya waktu SMA, tepatnya SMA, saya sendiri besar dari olahraga, dalam olahraga pencaksilat. Di situ saya olahraga pencaksilat, saya bingung ketika akan lulus SMA mau lanjut kemana, karena waktu itu mungkin mau daftar polisi tapi tinggi saya kurang. Akhirnya saya bertemu dengan guru olahraga saya. Guru olahraga saya itu beliau baru masuk ke Burdan, sekarang sudah S3, jadi dekan di Kalimantan, di Universitas Kalimantan Timur. Saya diarahkan, kamu ditanya, kamu mau kemana lulus SMA? Saya tidak punya gambaran Pak mau kemana. Terus beliau bilang ke saya, kamu bakat olahraga, gimana kalau kamu jadi guru olahraga daripada kamu tidak punya gambaran. Setelah itu saya pulang ke rumah, bilang ke orang tua saya, dan akhirnya saya disetujui bisa jadi untuk daftar di pendidikan guru olahraga. Tempatnya waktu itu di UM tahun angkatan 2009. Dari situ awal mulanya saya
suka olahraga. Dan sedikit cerita buat gambaran buat adik-adik semua dan penonton. Kalau dulu itu saya kira kuliah jurusan olahraga itu kegiatannya cuma olahraga, salah ya. Buat gambaran buat adik, buat anak-anak semuanya. Sebenarnya kuliah pendidikan olahraga bukan hanya kita tentang olahraga saja, tapi di situ kita diajar statistik, ya, biomedika tentang tulang, fisiologi tentang tubuh. Setelah itu ada lagi tentang perwasitan dan dalam perlombaan. Jadi sebenarnya kalau ada yang ngomong olahraga itu cuma gitu-gitu aja, saya kurang setuju. Olahraga sebenarnya itu bukan cuma pakai tenaga, tapi juga pakai otak. Di situ saya lebih tertarik dan mendalami tentang olahraga di Universitas Negeri Malang waktu itu. Itu mungkin apa yang membuat saya suka dengan olahraga. Sangat menarik ya teman-teman. Kalau boleh tahu nih, mulai kapan sih Bapak menjadi guru PJOK? Kalau menjadi guru PJOK, saya itu udah hampir 7 tahun berjalan. Insya Allah tahun 2015. Wah, lama sekali ya. Itu pun sebelum masuk guru olahraga. Memang guru saya, sebelum masuk olahraga, saya mencari tempat untuk ngajar jadi guru olahraga nggak nemu. Alhamdulillah saya bisa diterima di SMP Negeri Lumajang dan saya sangat bahagia. Itu mungkin jadi sekitar 7 tahunan lah saya. Itu pun saya lewati dengan 2 tempat ya. Pertama saya mengajar di MI Kota. Setelah itu saya keluar dari situ karena ada panggilan di SMP 5. Alhamdulillah saya lebih milih di SMP 5 karena selain SMP saya bisa menularkan atau memberikan ilmu yang bermanfaat buat anak-anak didik saya karena sesuai dengan passion saya. Iya. Ya. Beda kalau waktu saya di MI saya belum bisa merasakan gimana enaknya jadi guru. Tapi ketika saya masuk di SMP saya bisa tahu gimana enaknya jadi guru. Tadi kan menceritakan pengalaman tentang berapa lama Bapak menjadi guru olahraga. Dengar-dengar nih, Bapak di SMP 5 ini ditunjuk sebagai guru tatib ya Pak? Apa benar? Gimana sih perasaan Bapak ketika menjadi guru tatib? Benar, memang kebetulan saya langsung ditunjuk sendiri dengan kepala sekolah jadi guru bagian tata tertib. Ya seneng nggak seneng, karena mungkin nggak senengnya kalau mungkin nggak senengnya itu lebih ke arah pas mungkin waktu saya mengajar dan ada salah satu murid atau siswa yang bermasalah. Di situ saya harus bisa nangani dengan tugas saya juga masih ngajar. Kalau senangnya mungkin saya bisa lebih arah mendidik anak-anak, jadi bisa lebih tertib dan tanggung jawab dengan apa sesuai dengan tupoksinya lah. Mereka tugasnya siswa ya harus belajar, bukan untuk yang aneh-aneh. Itu mungkin kesenangannya bisa jadi guru tatib. Terus dengan gitu juga mungkin ketertiban di SMP Negeri 5 Lumajang lebih baik lagi, itu mungkin. Oke, bagaimana sih tanggapan Bapak ketika mengenai siswa-siswi yang kurang tertib? Kalau tanggapan saya mungkin dengan adanya siswa-siswi yang tidak tertib, kita harus bisa menertibkan sebagai guru. Kemudian lagi dengan tertib, ya mungkin langkah-langkah untuk menertibkannya itu kita mendekati siswa, bisa terus coba bertanya ada apa, kenapa, kok bisa sampai seperti itu. Jadi mungkin dengan pendekatan yang seperti itu siswa bisa lebih dekat dengan guru dan tahu sebenarnya ada permasalahan apa dengan siswa. Itu sih, karena kalau buat saya pribadi mungkin juga guru-guru yang lain, jadi guru itu cuma bukan sekedar jadi guru.
kalau kita jadi guru, kita harus bisa jadi teman, jadi ayah, jadi ibu, jadi sahabat terbaik buat anak-anak didik kita, agar anak-anak itu bisa merasa nyaman dengan kita. Itu mungkin solusinya buat, ya bukan solusi, langkah-langkah pendekatan yang dilakukan untuk siswa-siswa yang mungkin ada masalah gitu. Bagaimana sih cara Bapak untuk melatih anak didik Bapak untuk meraih prestasi? Cara saya mungkin selalu memberikan pendekatan, masukan dengan selalu disiplin, mengikuti arahan, melakukan dengan maksimal. Itu salah satu cara mungkin bisa membuat anak didik saya bisa berprestasi di hampir semua event. Ya singkatnya mungkin, kalau kalian berlatih, anggaplah seperti kalian waktu berlomba. Dan pada waktu berlomba, anggaplah seperti saat kalian berlatih. Jadi antara berlatih dan berlomba sama-sama serius dengan tanggung jawab yang sudah diberikan. Ini yang terakhir, gimana sih motivasi Bapak untuk menjadi sukses? Ya, motivasi saya untuk menjadi sukses, satu, jangan lupa lakukan semua hal dengan maksimal, dengan kemauan yang ada. Dan kedua, selalu usaha dan berdoa. Terima kasih. Itu mungkin. Oke, sekian podcast episode ketiga ini bersama Bapak Januar. Semoga podcast kali ini bisa memotivasi teman-teman di rumah supaya bisa menjadi sukses. Dan terima kasih kepada Bapak Januar sudah bisa menghadiri acara podcast hari ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sampai jumpa di podcast yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.